Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi adik-adik semua. Pada kali ini kita akan membahas tentang jenis-jenis diagram pada statistika. Tapi sebelum belajar jangan lupa subscribe, like, and share, komen agar kakak tambah semangat bikinin video buat kalian. Oke, langsung aja berdoa terlebih dahulu. Sebelum dimulai kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik adik-adik, jenis-jenis diagram ya. Sekarang Anda dapat menyajikan data dalam bentuk tabel. Bagaimana penyajiannya kalau dalam bentuk diagram? Nah, yang pertama kita akan bahas diagram garis ya. Diagram garis biasanya digunakan untuk menyajikan data yang berkesinambungan seperti data absen siswa setiap hari, data banyak kecelakaan setiap bulan, populasi penduduk setiap tahun, atau data banyaknya komoditas yang diekspor setiap bulan. Dari diagram garis tersebut, Anda dapat mengetahui kecenderungan data dari waktu ke waktu. Apakah data tersebut naik, turun, atau stabil? Untuk membuat diagram garis diperlukan sumbu horizontal dan vertikal. Sumbu horizontal menyatakan kategori seperti tanggal, hari, tahun, dan jam, sedangkan sumbu vertikal menyatakan frekuensinya. Langkah-langkah untuk membuat diagram garis sebagai berikut. Yang pertama, buatlah sumbu horizontal dan vertikal yang saling berpotongan dan tegak lurus. Jadi bikin dulu ya sumbu horizontal dan vertikalnya. Lalu yang kedua, buat skala untuk kedua sumbu yang sama besar. Skala untuk sumbu horizontal tidak perlu sama dengan skala pada sumbu vertikal. Pada sumbu horizontal tuliskan kategori, dan pada sumbu vertikal tulisan frekuensinya. Lalu yang keempat, gambarlah titik atau noktah yang menyatakan pasangan kategori dengan frekuensinya. Cara menggambar titik ini serupa dengan menggambar pasangan berurutan X, Y pada bidang koordinat Kartesius. Hubungkanlah titik satu dengan titik berikutnya dengan garis lurus. Untuk lebih jelasnya, perhatikan uraian berikut. Misalkan data hasil panen padi di sebuah desa dari tahun 1997 sampai 2006 disajikan pada tabel berikut ya. Sampai 2000 ya. Sampai 2002 ya. Sampai berapa sih ini? 2006 tabelnya. Hasil panen 3 kuintal tahun 1997, 3,1, 1998 dan seterusnya ya. Ini sampai 2006. Ada peningkatan ya. Dengan menggunakan langkah-langkah untuk membuat diagram garis pada tabel 2,2 dapat disajikan dalam diagram garis. Nah, kita tulis dulu hasil panennya. Itu bisa sampai 5 ya. Kita bikin skalanya 1, 2, 3, 4, 5. Terus tahunnya sampai 2006 kita bikin ke horizontal 97, 98, 99, 2000, 2001, 2002 sampai 2006. Dari sini kita bikin ya plot titiknya. Tadi 3 kuintal berapa? Di tahun berapa? 97 ya. Kita tulis di sini. Kita garis 97 kan di sini posisinya. Kalau misalkan mau kasih titik-titik boleh titik-titik, ketemunya di sini nih. 3 juga titik-titik. Berarti titiknya ada di sini. Tahun 98 atau tahun 2006 nih yang kelihatan dulu deh. Tahun 2006 itu 4,6, berarti 2006 titik sampai 4,6. Nah, 4,6 berarti di sini nih. Tuh. Kasih titiknya di sini. Tahun 2005 4,5 berarti nurun ya. Itu di bawahnya berarti 4,4 pasti di bawahnya 2004 ya. 2003 pasti di bawahnya 4,2 di bawahnya dan seterusnya ya. Jadi dari tahun 97 ada peningkatan sampai tahun 2000 ya, cenderung naik gitu. Terus ada penurunan sedikit di tahun 2001, terus naik lagi, naik secara perlahan peningkatannya. Dari diagram garis tersebut dapat dilihat dengan mudah bahwa hasil panen padi cenderung naik dari tahun ke tahun. Nah, ini cara menentukan diagram garis ya.
Jadi kita bikin dulu garisnya tegak lurus, terus di sini buat skalanya, sama tentukan titiknya seperti koordinat Kartesius ya, harus sejajar 97 sama 3, terus sejajar 98 sama 3 juga, dan seterusnya ya, harus sejajar. Maka kita tarik garis di sini, disatukan dengan garis. Ini namanya diagram garis ya. Kalau diagram batang serupa dengan diagram garis, untuk membuat diagram batang diperlukan sumbu horizontal dan vertikal juga. Dari data tersebut, batang satu dengan batang lainnya terpisah. Pada diagram batang tegak, sumbu horizontal menyatakan kategori atau waktu, sedangkan sumbu vertikal menyatakan frekuensi. Langkah-langkahnya adalah: 1. Buat sumbu horizontal sama vertikal tegak lurus. Terus buat skala sama besar untuk kedua sumbu. Skalanya tidak perlu sama dengan sumbu vertikal ya. Tulislah kategori waktu dan sumbu horizontal dan frekuensi pada sumbu vertikal. Buatlah batang atau balok pada setiap kategori atau waktu dengan tinggi sesuai dengan frekuensinya. Lebar batang untuk semua kategori haruslah sama, dan batang setiap kategori haruslah terpisah. Untuk lebih jelasnya, perhatikan uraian berikut. Misalkan data banyaknya siswa di suatu kecamatan disajikan sebagai berikut. Nah, ini banyaknya siswa ya. Ada SD, SMP, SMK, sama SMA ya. Terus banyak siswanya ada laki-laki, perempuan. Nah, ini totalnya. Yang SD laki-lakinya 850, perempuannya 690. Jumlahnya 1540. Yang SMP ada 500. Laki-lakinya, perempuannya 520. Totalnya 1020. Yang SMK laki-lakinya ada 475. Perempuannya 550, totalnya 1025. Yang SMA laki-lakinya 380, perempuannya 250, jumlahnya 530. Nah, ini kita bikin diagram batang. Sama tadi, buat tegak lurus dulu, horizontal sama vertikalnya ya, horizontal dan vertikal. Nah, ini menunjukkan frekuensi. Kalau yang horizontal menunjukkan kategorinya, tingkat sekolahnya, SD, SMP, SMK, dan SMA ya. Nah, di sini kita lihat SD totalnya 1540, berarti kita sesuaikan tingginya. Bikin garis batangnya, diagram batangnya harus pas sesuai dengan sumbu vertikalnya. SMP 1020, berarti harus dibikin diagram batangnya, bikin kotak. Nah, kasih titiknya sesuai dengan sejajar dengan sumbu Y-nya ya. 1020 itu posisinya di mana, di sumbu vertikalnya. Lalu untuk SMK juga sama, 1025 di mana posisinya. SMA juga gitu, bikin titiknya, ketinggiannya sudah sampai mana gitu di sumbu vertikalnya. Nah, setelah itu digambar diagram batangnya gitu. Diagram batang tegak lurus untuk data jumlah siswa ya. Jadi pertama kita tadi ditulis dulu sumbu X sama sumbu Y-nya atau sumbu vertikal dan horizontal. Lalu tulis di sini untuk sumbu vertikalnya bilangannya ya atau frekuensinya. Skalanya boleh beda ya. Ada 500, 1000 sampai 1500. Kalau yang horizontal kategorinya ya, tingkat sekolah kayak SD, SMP, SMK, SMA. Ya, jadi itu untuk diagram baru ditulis angka-angkanya sama, diplot lah ketinggiannya gitu, tingginya sampai mana nih untuk di sumbu vertikalnya. Ini juga gitu. Nah, dari sini kita bisa simpulkan kategorinya ya, tingkat sekolah, atau bisa juga ke samping ya. Nah, ini bisa juga jenjangnya sumbu vertikal, terus frekuensinya sumbu horizontal. Nah, jadi dia ke kanan gitu, ketinggiannya. Atau bisa juga perbandingan laki dan perempuan. Nah, ini kayak gini. Kayak laki-lakinya yang putih, perempuannya yang hitam. Nah, ini cenderung mengalami penurunan ya untuk tiap jenjang, SD, SMP, SMK, SMA. Nah, mungkin itu untuk pembelajaran hari ini, cara menggambar diagram batang.